Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitria. Hari ini aku nggak mau review skincare dulu, tetapi hari ini aku mau memberi edukasi kepada kalian semua benda-benda apa aja yang kita pakai sehari-hari dan dapat menimbulkan jerawat tanpa kita sadari. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng dulu ya, agar kalian nggak ketinggalan video-video yang aku upload. Oke, jadi benda yang dapat menimbulkan jerawat tanpa kita sadari, yang pertama adalah bantal. Kenapa aku sebutin bantal? Karena bantal pasti kita gunain untuk tidur kan. Nah, dalam posisi tidur kita kan pasti nggak sadar tuh, dan muka secara nggak sengaja pasti ke samping kanan nempel bantal dan ke samping kiri nempel bantal. Kalian bayangin dong, kalau bantal itu kotor, bakteri, kuman, virus terlalu lebay lah ya, jamur dan lain sebagainya, itu akan menempel di muka kalian dan bakal nimbulin jerawat. Jadi solusi dari aku, kalian harus sering-sering ganti sarung bantal. Nah, tetapi permasalahan lagi, biasanya anak kosan itu kan sarung bantalnya terbatas tuh. Kalian bisa tambahkan stok sarung bantal kalian dengan jilbab segi 4 yang udah nggak kalian pakai. Jadi bisa menambahkan stok sarung bantal yang kalian punya gitu. Jadi lebih sering sarung bantal dicuci, lebih sering sarung bantal diganti, pasti kalian terhindar dari timbulnya jerawat yang diakibatkan oleh sarung bantal tadi. Benda yang kedua yang dapat menimbulkan jerawat tanpa kita sadari yaitu HP. Kenapa HP? Karena kalau kalian mengangkat telepon, pasti kalian langsung angkat, kalian taruh di pipi, maupun pipi kanan maupun pipi kiri. Sekarang saya tanya, sebenarnya fungsi kalian taruh di pipi itu apa? Kan sebenarnya speakernya itu di sini dan bisa kalian taruh di telinga aja kan, tanpa kalian tempelin di pipi. Nah, sekarang tangan kita ini habis dari masak, habis dari megang apapun, mau megang kotor-kotoran, kalau ada chat masuk, ada telepon masuk, pasti langsung pegang HP kan. Otomatis layar sini itu isinya debu, kuman, bakteri, jamur dan lain sebagainya, yang kalau nempel di muka pasti nimbulin jerawat juga kan. Solusi dari aku itu, kalau kalian lagi di rumah, kalian cukup pakai headset aja, tempelin di telinga, dan kalau memungkinkan, terutama anak kosan ya, biasanya kan kamarnya sendiri-sendiri tuh, bisa kalian loudspeaker. Kalian loudspeaker lebih enak kan ngomongnya, nggak usah gede-gede suaranya, cukup yang penting kedengaran sama kalian, dan apa yang kamu omongin itu kedengaran juga sama yang nelpon kita itu gitu. Nah, kalau lagi di luar ruangan, lagi di kampus ataupun lagi jalan-jalan sama teman, itu kalau ada yang nelpon, mulai dari sekarang kalian ngangkatnya itu nggak perlu tempelin ke pipi, tapi cukup speaker ini nempel di telinga kalian. Udah jauhin aja kayak gini, jangan sampai nyentuh pipi kalian, karena HP bisa kalian beli lagi, tapi kalau muka nggak bisa kalian beli. Oke? Nah, sekarang benda yang ketiga yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat yaitu rambut. Kenapa aku sebutkan rambut? Karena posisi rambut itu paling dekat dengan muka kita. Bagi orang yang rambutnya pendek, terutama laki-laki, mungkin gak ada masalah. Tetapi bagi wanita, terutama yang nggak pakai jilbab, itu biasanya kan keluar naik motor, walaupun naik mobil juga, pasti kalau keluar kan kena debu, kena kuman, kena semuanya nempel di rambut. Kalau pulang, mau nggak mau rambut itu tadi, walaupun mau dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan biasa aja, pasti nempel muka. Kuman yang dari rambut tadi bakalan nempel di muka kalian juga. Nah, bukan hanya yang nggak pakai jilbab ya, yang pakai jilbab pun sama. Apalagi yang pakai jilbab, kadang kan dalam keadaan berkeringat, lembab dan panas, bakteri, jamur dan lain sebagainya itu kan cepat banget berkembang di rambut kalian. Kalau kalian jarang keramas juga, sama aja kuman tadi yang ada di rambut kalian, bakteri, jamur segala macam itu bakal nempel di muka kalian juga, nimbulin jerawat, sama aja. Solusinya gimana? Solusinya kalian harus sering-sering keramas. Jadi kuman-kuman yang ada di rambut kalian itu bisa bersih. Jadi kalau rambutnya nempel di muka kalian itu nggak ada masalah. Tetapi ingat, keseringan keramas juga pagi, sore, tiap hari itu juga nggak bagus bagi kesehatan rambut. Kalian bisa lah cari-cari informasi, sebaiknya berapa kali keramas dalam seminggu. Yang keempat yaitu jilbab atau mukena. Kenapa aku sebutin jilbab atau mukena? Karena
jilbab yang kalian pakai sehari-hari, terutama jilbab langsungan ya, kan pasti kalian pakai dari pagi sampai sore. Iya, kalau sore kalian pulang. Kalau sampai malam, keringetan dari pagi, terutama pada bagian pipi udah keringetan di sini. Kemudian kalian tambahin wudhu, kalian pakai lagi, di sini ketemu pipi lagi. Kondisi lembab dan panas bakal mempercepat perkembangbiakan kuman, bakteri, dan jamur itu tadi. Saat menyentuh dengan pipi kalian, otomatis bahasanya menggerogotin pipi kalian lah mungkin lah ya, menyebabkan iritasi dan jerawatan. Bukan berarti orang pakai jilbab itu salah, enggak. Solusinya dari aku, kalian harus hati-hati saat wudhu. Kalau kalian bisa hati-hati dalam wudhu, jilbab itu nggak akan basah, nggak akan jadi perkembangbiakan jamur dan bakteri. Dan kalau yang pakai jilbab peta itu lebih enak lagi, karena kalau misalnya kalian merasa berkeringat, kalian bisa ganti posisi jilbab kalian dari atas, kalian putar ke bagian belakang atau ke bagian bawah. Jadi kondisi di pipi sini tetap kering dan tetap bersih terus gitu. Nah, mukena, kebanyakan orang nyepelein, nggak mau nyuci mukena dalam sebulan ataupun setahun gitu kan. Kalian tahu kan, mukena yang suka timbul jamur bintik-bintik itu merupakan perkembangbiakan jamur ya, itu bukti nyata. Jadi kalau jamur tadi nempel di muka kalian pasti nyebabin nyebabin iritasi juga dan pasti timbul jerawat. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian cari mukena yang paling kotor yang banyak bintik hitamnya kalian pakai, atau kalian pokoknya kalian pakai, pasti biasanya mukanya langsung gatal. Kalau aku sih biasanya kayak gitu. Kalau nggak tahu kalau kalian enggak, berarti kalian udah kebal. Mantap. Pokoknya solusi dari aku untuk mukena dan jilbab harus kalian sering-sering kalian cuci dan kalian ganti ya. Yang kelima yaitu handuk. Kenapa aku sebutin handuk? Karena handuk merupakan benda pertama yang menyentuh muka kalian setelah kalian cuci muka. Ya kan? Kebanyakan orang memakai handuk muka dan handuk badan itu sama. Sebenarnya kalau dari aku sih ya, itu kurang bagus. Karena apa? Handuk badan kalian pakai ke seluruh badan. Kemudian setelah mandi biasanya kan kalian kan nggak langsung pakai baju tuh. Ada yang kayak gitu kan, ada yang pakai baju dulu atau segala macam. Biasanya duduk dulu di kasur, duduk di kursi, atau duduk dimanapun. Nah, handuk tadi malah bisa jadi perantara pemindahan kuman dari tempat kita duduk ke muka kita. Sebenarnya mau kalian samain juga nggak apa-apa sih antara handuk muka dan handuk badan, tapi ya tetap kalian harus jaga kebersihan handuk tersebut. Yang khusus handuk muka itu harus kalian setelah pakai harus kalian jemur ya, karena kan kalau setelah dipakai itu kan kondisinya basah. Kalau nggak kalian jemur itu, ataupun pokoknya tuh ditaruh di tempat yang bisa kering gitu. Kalau nggak kayak gitu kan biasanya kondisinya lembab, panas, dan itu pasti menjadi tempat yang cocok bagi perkembangbiakan jamur dan bakteri tadi. Kena muka kita lagi, besoknya kita pakai lagi, akhirnya iritasi dan jerawatan. Nah, selain itu juga kalian harus sering-sering cuci handuk kalian. Kalian harus punya stok handuk ya, nggak usah banyak-banyak lah, intinya cukup untuk kalian ganti. Ada lagi kesalahan yang fatal saat kalian pakai handuk itu. Kesalahan fatal yaitu kalian pakai dan kalian gosok-gosok di muka. Muka kita ini organ yang harus kita cintai, kita harus sayangin. Jadi harus pelan-pelan, jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok otomatis kulitnya bergerak semua. Gerakan menggosok itu kasar. Bisa jadi mukanya sensitif, itu bakalan merah dan bakalan iritasi kalau kalian gosok terlalu kencang gitu. Jadi cukup kalian lap pelan-pelan aja, kalian tempel. Yang penting air di muka kalian itu hilang. Oke? Dan yang terakhir nih, yang keenam. Ini sering banget aku temuin ya. Orang-orang banyak banget yang melakukan hal ini. Entah ya, aku nggak tahu mereka sadar atau enggak ngelakuin hal ini. Tetapi menurut aku ini benar-benar dapat memperparah timbulnya jerawat, yaitu pakai make up yang terlalu tebal. Kenapa aku sebutin make up yang terlalu tebal? Ya gini lah, ibaratnya kalau kalian pakai foundation atau foundation itu ya nggak perlu lah tebel-tebel ya. Kalau untuk hanya ke kampus atau ke pasar, kalau nggak perlu lah kalian pakai foundation tebel-tebel, kecuali kalau kalian kondangan, wisuda, nikahan atau segala macem, oke lah pakai foundation tebel ya. Kenapa foundation ini bisa nimbulin jerawat? Karena foundation ini kan bisa aja menutupi pori-pori kalian. Jadi minyak alami dari muka kalian itu nggak bisa keluar, akhirnya tersumbat dan malah nimbulin jerawat. Kalau minyak alami dari muka kalian yang bisa keluar, otomatis nggak akan nimbulin jerawat gitu. Jadi kalau kalian pakai foundinya terlalu tebal, ya tanggung resiko sendiri kalau
muka kalian bakalan jerawatan. Terus, bagaimana cara kalian tahu kalau jerawat yang ada di muka kalian itu ditimbulin sama benda-benda yang aku sebutin tadi? Jadi gini, kalau kalian gak pakai skincare yang macam-macam, skincare yang berbahaya atau skincare yang gak cocok di muka kalian, dan kalian gak habis ngelakuin aktivitas yang apa sih namanya, yang menimbulkan jerawat, itu patut kalian curigain kalau jerawat kalian itu benar-benar ditimbulin sama hal-hal atau benda-benda yang aku sebutin tadi. Semoga ini mengedukasi kalian semua. Ini benar-benar pengalaman aku, real yang aku alami dari aku remaja sampai aku usia 24 tahun ini. Kalau kalian masih punya benda-benda lain yang dapat timbulin jerawat, bisa kalian cantumin di kolom komentar ya, kira-kira benda apa lagi yang dapat timbulin jerawat sesuai pengalaman kalian. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga yang paling utama, yaitu untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.